pagi sahabat Berita Indonesia Link, kembali lagi bersama Nabila Itohayu di pagi yang cerah ini. Seperti biasa, Nabila bakalan bawain segmen-segmen menarik, tapi dimulai dari katanya ada artis nih yang sangat amat pintar, cantik, dan bikin pangling. Siapa ya? Maudy Ayunda sih katanya. Kita langsung lihat aja berita yang selengkapnya. Pada Senin 17 Agustus 2020, rakyat Indonesia tengah bersukacita menyambut HUT ke-75 RI. Masyarakat pun berbondong-bondong ikut memperingati dengan cara masing-masing. Tak hanya masyarakat biasa, sederet selebriti juga tak mau ketinggalan untuk merayakan hari istimewa tersebut. Satu di antaranya adalah aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda. Ya, pelantun lagu Perahu Kertas tersebut mengunggah potret dirinya dengan penampilan yang tak biasa. Namun, siapa sangka saat mengunggah potretnya itu, Maudy malah dipanggil Selena Gomez, penyanyi papan atas berkebangsaan Amerika Serikat. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Maudy @maudyayunda pada Senin 17 Agustus 2020. Dalam unggahan itu, Maudy tampak memposting foto dirinya. Biasa tampil kalem dan casual, Maudy kali ini tampak mengenakan pakaian khas Indonesia. Tak hanya itu, Maudy juga mengenakan ikat rambut seraya mengepang rambut panjangnya. Ia terlihat berdiri tegak di dekat pohon bambu dan tak menghadap ke kamera. Maudy pun tak lupa memberitahu kepada publik di mana lokasi foto itu diambil. Menurut pengakuannya, foto itu diambil di Bajawa, yakni ibu kota Ngada, Nusa Tenggara Timur. Bukan itu saja, Maudy juga membubuhkan pesan di Hari Kemerdekaan Indonesia. Maudy berharap agar kemerdekaan Indonesia membuat masyarakat mendapatkan keadilan merata. Tak butuh waktu lama, netizen pun langsung heboh memberikan komentar. Namun, dari banyaknya komentar yang ada, netizen tampak menyoroti penampilan sang penyanyi. Bukan tanpa alasan, hal itu karena netizen menganggap bahwa Maudy Ayunda kelewat mirip dengan Selena Gomez. Wijaya Saputra yang akrab disapa Wijin mengungkapkan ogah menjadi ayah dari anak kekasihnya Gisela Anastasia. Bahkan ia mengaku ikatan antara dirinya dan Gempy Tanora Martin hanyalah sebatas seperti om dan keponakan. Hal itu Wijin ungkapkan dalam kanal YouTube Melanie Ricardo Minggu 16 Juli 2020. Awalnya, Melanie menyinggung mengenai fenomena banyak ayah sambung yang lebih terlihat seperti ayah kandung dan sebaliknya. Ia pun bertanya apakah Wijin melakukan persiapan untuk menjadi ayah sambung Gempy kelak. Tak disangka, Wijin malah memberikan jawaban yang membuat Melanie mengernyitkan dahi. Wijin pun mengaku sayang pada Gempy, namun tak memposisikan diri sebagai ayahnya. Pasalnya, menurut Wijin, sampai kapanpun ayah Gempy tetaplah Gading Martin. Mantan kekasih Agnes Mo itu mengaku bahwa ia sama sekali tidak melakukan usaha yang berlebihan untuk menarik hati Gempy. Ia lebih memilih membiarkan semua mengalir apa adanya. Wijin juga gamblang mengungkapkan kasih sayangnya pada Gempy seperti halnya pada para keponakannya. Hingga sekarang, Wijin mengaku hubungannya dengan Gempy berjalan dengan baik. Sebab Wijin mengaku memang suka bermain dengan anak kecil. Maka bukan hal yang sulit baginya untuk bisa dekat dengan Gempita.
Nextnya kita punya berita dari Cinta Laura jadi putri duyung santai-santai di pantai. Langsung aja yuk kita lihat. Siapa yang tidak kenal dengan artis cantik muda berbakat Cinta Laura? Cinta Laura yang memiliki logat bicara yang khas ini hampir tidak pernah diterpa kabar negatif. Selalu menorehkan prestasi, baik di dalam maupun luar negeri, membuat nama Cinta Laura tak luput dari sorotan publik. Pemain peran dan penyanyi ini diketahui telah lulus dari pendidikannya di salah satu kampus bergengsi di Amerika Serikat. Dirinya juga diketahui telah lulus dengan 2 gelar berbeda, yaitu psikologi dan sastra Jerman di universitas tersebut. Cinta Laura juga berhasil mencicipi kerasnya bekerja di dunia akting Hollywood semasa ia berada di negeri Paman Sam itu. Penyanyi dan artis peran ini diketahui baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, Cinta pun banjir ucapan bertepatan dengan HUT RI ke-75. Di momen ulang tahun ini, dirinya menyempatkan mengunggah foto dirinya di media sosial. Cinta Laura justru tampil unik dengan berbaring di pinggir pantai bak putri duyung. Hal ini nampak dalam unggahan Instagramnya pada Senin 17 Agustus 2020. Lengkap dengan kostum putri duyung, Cinta terlihat bahagia berbaring di pinggir pantai tersebut. Bak putri Ariel dalam dongeng Disney, ia membiarkan rambut panjangnya tergerai indah di bahunya. Ia pun tampak begitu menikmati sinar matahari yang menimpa kulit putih bersihnya. Dalam bahasa Inggris, Cinta pun menuliskan rasa syukurnya dalam momen ulang tahunnya ini. Nextnya kita punya berita dari Al-Ghazali digerayangi guru. Serem banget ya. Mau tahu berita selengkapnya? Stay tune di sini. Baru-baru ini, putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty mengejutkan banyak publik gegara pengakuannya. Siapa sangka, Al-Ghazali rupanya pernah hampir mengalami pelecehan seksual. Parahnya, pelaku pelecehan tersebut tak lain tak bukan ialah guru private-nya sendiri. Pengalaman tak menyenangkan itu kembali diungkap oleh Al-Ghazali melalui video berjudul Kocak ngajarin Al-Ghazali melamar Alisa di depan ADP dan MG di saluran YouTube dari Sulaiman dan Sahabat. Awalnya, Usrat dari Sulaiman bertanya kepada Al-Ghazali apakah putra Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu pernah menerima pernyataan cinta dari seorang pria. Namun, Al malah menjawab jika dirinya pernah hampir menjadi korban dari pelecehan seksual. Kakak kandung El dan Dul itu pun menceritakan kronologi percobaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru les private-nya. Putra sambung Mulan Jamila itu pun menyadari bahwa pria tersebut membelai seluruh tubuhnya. Kemudian, pria tersebut pun sempat ingin memasukkan tangannya ke dalam celana Al-Ghazali. Al-Ghazali yang saat itu belum tertidur lelap pun mulai melakukan perlawanan. Asli serem banget ya berita dari Al-Ghazali ini. Tapi nextnya ini berita yang seru-seru nih. Tantangan terbuka untuk Riza Ahmad. Siapa sih? Kita langsung lihat aja yuk berita selengkapnya. Tepat pada tanggal 17 Juli 2020, Riza Ahmad atau Riza Kustik mengeksplor sebuah lagu legend yang berjudul Angin Malam untuk fingerstyle yang dinyanyikan oleh seorang legend juga, yaitu almarhum Chrisye, musik and aransemen almarhum Debbie Nasution dan Eros Djarot.
Riza Kustik adalah gitaris klasik Indonesia dan fingerstyle, alumni Gitar Institut Kesenian Jakarta. Juga merupakan salah satu juri nasional gitar solo yang diadakan Kemendikbud. Aktif sebagai profesional gitar solo dan fingerstyle di Indonesia. Juga mengajar di berbagai tempat. Riza Kustik memberikan challenge atau tantangan untuk semua gitaris di Indonesia untuk memainkan lagu ini dalam bentuk etude. Riza Kustik memberikan nama yaitu Indonesian Etude Challenge based on Angin Malam, karya Debbie Nasution dan Eros Jarot. Setelah 2 bulan, challenge berhasil mengumpulkan 50 gitaris dari Indonesia, 1 gitaris dari Holland, Netherlands. Tujuan membuat Indonesian Etude Challenge ini ingin membangkitkan gitar atau gitaris Indonesia, khususnya untuk para gitaris klasik di Indonesia yang makin lama semakin sedikit jumlahnya. Riza Kustik berharap dengan adanya Indonesian Etude Challenge 2020 ini dapat menjadikan tinggal kebangkrutan gitaris klasik Indonesia dan gitaris akustik di Indonesia. Rencananya di tahun 2021 nanti, Riza Kustik ingin mengadakan Indonesian Acoustic Guitar Camp. Udah lihat ya, happy banget deh ngelihat warga Indonesia benar-benar produktif untuk membuat challenge-challenge kayak gitu. Nextnya Nabila masih punya berita dari Afgan dan juga Rosa yang semakin lengket gitu ya. Tapi masih ada yang lainnya lagi, yaitu adalah Krisdayanti katanya gelar upacara virtual. Nah, kita langsung lihat aja ya. Hubungan Rosa dengan Afgan Syahreza seolah terjawab lewat deretan foto yang bikin netizen makin baper. Rosa bahkan mengungkap rasa bahagianya sudah ditemani kerja pelantun jodoh pasti bertemu ini. Dan berikut ini beberapa potret dekat Rosa dan Afgan dijamin bikin senyum-senyum sendiri. Yang pertama, gandengan tangan. Kemesraan Afgan dan Rosa gandengan tangan sambil saling tatap begitu. Yang kedua, tatap mesra. Afgan menatap mesra hingga bikin Rosa tersipu malu. Yang ketiga, seru. Teh Rosa sampai menutup mulutnya begitu. Kira-kira Afgan ngomong apa ya kalau kayaknya seru banget. Yang keempat, lihatin balik. Giliran Rosa yang menatap Afgan diam-diam. Yang kelima, pose ala drama Korea. Hari ulang tahun HUT Republik Indonesia ke-75 tahun ini dirayakan dengan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita tahu, lantaran pandemi COVID-19 masih mewabah, upacara HUT RI ke-75 yang biasa diselenggarakan di Istana Negara dan disambut dengan riang, kini hanya digelar dengan sangat sederhana. Pasukan pengibar bendera pusaka yang biasanya berjumlah 68 orang, kini hanya tinggal 8 orang saja, dengan dibantu oleh 20 orang pasukan upacara dari TNI Polri. Selain itu, jika biasanya masyarakat diperbolehkan menonton kehikmatan upacara bendera di istana, kini harus rela menonton di rumah saja.
Bahkan pejabat negara yang hadir secara fisik hanya 6 orang saja. 6 orang pejabat tersebut antara lain Presiden Joko Widodo yang bertugas sebagai inspektur upacara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Susatyo yang bertugas sebagai pembaca teks proklamasi, dan Menteri Agama Fahrul Razi yang bertugas sebagai pembaca doa. Ada pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Sementara itu, para menteri dari pejabat negara lain termasuk anggota DPR RI diwajibkan mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera secara virtual dari kantor masing-masing. Peraturan tersebut tak pelak membuat publik penasaran dengan upacara yang dilakukan oleh para anggota DPR RI. Sosok Krisdayanti pun sukses membuat publik menjadi penasaran dengan bagaimana ia merayakan HUT RI ke-75 ini. Rasa penasaran publik itu pun terjawab dari unggahan Instastory Krisdayanti yang diunggah pada Senin 17 Agustus 2020. Krisdayanti tampak mengikuti upacara pengibaran bendera dengan menonton televisi. Tak ketinggalan, KD mengajak serta 2 anaknya, Amora Lemos dan Kellen Lemos. Keluarga ini kompak mengenakan baju warna merah. Jika kedua anaknya memakai bawahan warna putih, KD justru mengenakan celana yang senada dengan warna baju.